Shalom warga kerajaan Allah, welcome back to online service Kingdom Celebration on Rock Ministry TV. Happy New Year and welcome to the year of preparation. Sudah siap mengikuti ibadah online di tahun yang baru? Jangan lupa berdoa dulu ya, dan pastikan beberapa hal berikut ini. Periksa kembali device atau gadget Anda untuk memastikan kuota internet dan daya baterai terisi cukup untuk mengikuti ibadah dengan lancar. Sediakan waktu khusus untuk mengikuti ibadah online tanpa gangguan, jangan setengah-setengah apalagi sekedar saja. Siapkan catatan, kemudian ikutilah ibadah dengan fokus dan serius seperti Anda beribadah di gereja. Ingatlah bahwa kita sedang beribadah, bukan menonton ibadah. Warga kerajaan Allah, kami percaya pujian dan firman Tuhan yang disampaikan melalui tayangan ini tidak akan pernah kembali dengan sia-sia dan tentunya berdampak langsung merubah kehidupan kita untuk menjadi berkat dan memiliki kehidupan yang berbuah senantiasa. Selamat mengikuti ibadah online, Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya. Selamat pagi dan shalom, shalom. Warga kerajaan yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam anugerah Tuhan, dalam hadirat Tuhan. Saya percaya kita semua yang datang pagi ini ada dengan kerinduan, dengan hati yang bersyukur atas pemeliharaan Tuhan yang besar dan setia sepanjang minggu ini. Amin. Mari yang percaya dan bersyukur, saya undang bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita. Sebelumnya kita akan baca sama-sama kebenaran firman Tuhan dari Wahyu pasal 7 ayat 10 sampai 12. Mari kita baca bersama dengan suara nyaring 3, 2, 1. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah sambil berkata, amin. Puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Mari kita satu hati dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang setia, Sang Raja yang layak menerima pujian, hormat dan kemuliaan dari umat-Mu. Pagi hari ini kami datang dengan hati yang penuh dengan syukur, kerinduan di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang memuaskan kami umat-Mu
dengan kasih dan anugerah-Mu pagi hari ini. Kami mau bersatu hati, meninggikan dan mengagungkan Sang Raja yang memerintah, sekarang dan selama-lamanya. Berhadiratlah Tuhan, kami siap memuji-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari kita naikkan syukur dan pujian bagi Tuhan. Dengan segenap hati kami bawa kepadamu pujian dan syukurku, karena kebaikan-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan di dalam hidupku. Tak pernah berubah kesetiaan-Mu, dan sekarang kami mau memuji-Mu. Haleluya. Ya Raja yang hidup, layak Kau terima kemuliaan. Amin Tuhan. Mari sama-sama pujikan saudara. Ku berdiri di tengah umat-Mu, dari segala suku bangsa. Kami umat-Mu yang telah ditebus dan telah diselamatkan. Tiada kata yang layak untuk ku berikan, tiada kata untuk memuji-Mu, tapi ku kan bersorak segenap hati dan kekuatanku. Mari katakan haleluya, haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya. Ku berdiri di tengah umat-Mu, dari segala suku bangsa. Kami umat-Mu yang telah ditebus dan telah diselamatkan. Ya Tuhan, kami bawa pujian kami, oh, yang layak untuk ku berikan. Tiada kata untuk memuji-Mu, tapi kami bukan bersorak segenap hati, oh, dan kekuatanku. Haleluya, haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi Allah. Haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Mari
memerintah sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Mari warga kerajaan, lebih lagi tinggikan Dia, Sang Raja yang memerintah atas kita, yang kekuasaannya kekal sampai selama-lamanya. Amin. Sama-sama pujikan. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa. Amin. Berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Lebih sungguh tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa. Yes. Berdiri di hadapan tata anak domba dengan satu suara menyatakan di hadapan Tuhan, wow, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Musik memuji Tuhan, dan kita warga kerajaan mengagungkan Dia, sebab Dia bertahta atas kita. Oh. Anak domba yang berkuasa, layak menerima pujian, kuasa, kemuliaan dan hormat sampai selama-lamanya. Mari kita bertepuk tangan, saudara. Haleluya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, lebih sungguh lagi pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada anak domba.
pujian bagi Raja kita. Nama Yesus Kristus Tuhan kita adalah nama yang penuh kuasa. Nama di atas segala nama. Mari kita puji Dia. Haleluya. Tepuk tangan sama-sama. Dasar dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat bersama. Ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Kau tak biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikan ku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaranmu. Bersama Rohmu, ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Musik memuji Tuhan. Dialah Raja segala raja, yang layak dipuji, layak disembah, layak ditinggikan, layak dimuliakan. Dialah Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Tinggi sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Raja keagungan. Raja keagungan. Raja keagungan. Dialah Yesus Kristus Tuhan, Raja segala raja. Haleluya. Mari lebih meriah berikan tepuk tangan dan sorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Sebelum saudara duduk, mari beritahu satu sama lain, katakan, Yesus Kristus Tuhan, Raja segala raja kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara.
Shalom semua warga kerajaan Allah. Dan kita sedang menjalani living selflessly. Sebagai tanda orang selfless itu selalu berbagi dengan yang lain. Kita tahu Yesus ada greater David. Tapi kita mau belajar kehidupan David hari ini. Bagaimana dia menghinakan dirinya, merendahkan diri, tetapi menyenangkan Tuhan. Saudaraku, waktu David sudah menjadi raja. Dan bagaimana dia membawa tabut Allah, gambaran pada the throne of God, gambaran pada hadirat Tuhan, dari rumah Obed-Edom kembali to the city of David, ke kota David. Dia belajar dari yang pertama bagaimana mengikut Tuhan itu tidak selalu praktis dan pragmatis. Kita lihat bagaimana dia setiap langkah dia memberikan korban sembelihan. Dan jalan itu full of blood. Tetapi ini yang saya mau sampaikan pada kalian. David adalah seorang raja. Tapi dia tahu dia melayani raja yang lebih tinggi. Raja segala raja. Bagaimana sikap kita pada sang raja? Tanda kita menghormati Tuhan adalah kita menuruti perintahnya, bukan? Tapi di sini David going further. Dia hadirat sebuah raja di sebuah ballroom. Selalu ada, kalau saudara biasa main kartu itu ada joker. Joker atau jester itu adalah orang yang membuat hal yang lucu, yang membuat jadi orang ketawa, membuat sukacita sang raja. Dan disitulah dia melepaskan jubah kerajaan, dia tidak memakai mahkota, tetapi saudaraku, dia menari-nari dengan sekuat tenaga di hadapan Tuhan. Perkataan haleluya itu suatu perintah. Haleluya. Yaitu saudaraku, halal adalah memberikan pujian pada Tuhan. Begitu rupa tidak jaim sampai dikira orang gila, saudaraku. Apa kalau sudah memuji Tuhan sudah dikira orang gila? Dan kita lihat bagaimana David memberikan seluruh hidupnya pada Tuhan. Dia menari-nari, dia akui di seluruh dunia, I'm just a servant of the Lord. Dan saudaraku, pada akhir sampailah di City of David, maka seluruh rakyat, saya perhatikan ini, seluruh rakyat dikasih roti kismis, dikasih daging wagyu mungkin, ataupun segelas anggur untuk mereka bersuka cita. Dia menjadi berkat untuk seluruh bangsa. Dulu waktu dia masih muda, dia memakan untuk kakak-kakaknya dan komandan pasukan. Tapi sekarang dia bisa memberi makan. Ukuran seseorang bukan apa yang dia makan, tapi berapa yang dia kasih makan. Tetapi dari atas istana, Michal melihat dia, dan dia memandang rendah kepada David. Ingat ya, bahwa keangkuhan itu awal kehancuran. Dan Michal, saudaraku, tidak mendapat anak sampai akhir hidupnya. Dia tidak punya anak, yaitu Ben David, yang menurunkan garis raja. Tidak ada, saudara. Karena itu jangan kita angkuh, sombong, menganggap rendah orang lain. Salah satu ujian adalah, saudara, seperti saya katakan adalah pujian. Kalau saya diberi pujian, kembalikan kepada Tuhan. Jangan sekali-sekali mencurinya. David menari-nari, dan satu hal yang luar biasa adalah perkataan ini. Among the people. Seorang pemimpin itu bukan di atas, tapi bersama dengan yang lain. He share his happiness, his blessing dengan yang lain. Dan kemudian Michal berkata, Raja Israel menghinakan dirinya di hadapan budak-budak perempuan. Kata David, biarlah, aku mau menghinakan diriku lebih itu lagi, asal menyenangkan sang raja. Dia menjadi joker, menjadi jester di hadapan raja segala raja. The audience of one. Kalau saya mengajarkan semua rekan-rekan lain itu hendak menyampaikan firman, menyampaikan nubuatan, ataupun memuji Tuhan, ingat, we did it before the King of Kings. Dan David melakukan itu, dan dia berbuah hidupnya. Tetapi Michal menjadi mandul, sampai akhir hidupnya dia hidup dalam kesepian. Karena itu saudara yang kasih Tuhan, rahasia hidup berbahagia adalah berbagi. God bless you. Amin. Shalom warga kerajaan. Di dalam 1 Raja-Raja pasal ke-17, kita membaca sebuah kisah mengenai Nabi Elia dan seorang janda di Sarfat. Di mana pada saat itu Nabi Elia sangat lapar dan dia membutuhkan makanan. Dan dia meminta kepada seorang janda. Janda tersebut dalam kondisi yang sangat kekurangan, di mana dia hanya memiliki sedikit minyak dan sedikit tepung. Akan tetapi dia membuat sebuah roti dan memberikan roti pertamanya kepada Nabi Elia. Dan sisanya baru dinikmati dia bersama keluarganya. Dalam hal ini ada dua hal yang kita pelajari. Yang pertama adalah kita melihat
bahwa janda tersebut tidak egois dan dia sangat murah hati, di mana dia memberikan roti pertamanya itu kepada Nabi Elia dan sisanya baru dia nikmatin. Dan ini kita melihat kemurahan hatinya sungguh luar biasa. Hal kedua yang akan kita pelajari dalam hal ini adalah janda tersebut sangat percaya akan janji-janji Tuhan. Buli-buli dan tempayannya tidak pernah kosong, hari demi hari, bulan demi bulan selalu terisi. Dan dia percaya Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Warga kerajaan, apabila dari kita saat ini ada yang sama seperti janda ini, kita merasa masih banyak hal yang kita butuhkan, kita masih kekurangan, tapi kita perlu ingat, kita tidak boleh lupa untuk berbagi dengan orang, karena di luar sana masih banyak orang-orang yang membutuhkan. Ya, kita bisa memberikan yang terbaik dari apa yang kita punya. Dan kita ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan akan selalu memelihara hidup kita sama seperti janda ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, dan berkat-Mu Tuhan atas kehidupan kami, atas pekerjaan dan keluarga kami Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami ingin menabur, kami ingin memberi yang terbaik dari apa yang kami miliki Tuhan. Sucikan dan kuduskan Tuhan apa yang kami berikan agar berguna bagi kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara warga kerajaan, contoh dan teladan yang terbaik untuk hidup yang tidak mementingkan diri sendiri, Dia adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dia ada di tengah-tengah kita pada saat ini. Dia ada di sini. Karena itu mari kita datang kepadanya. Kita bawa penyembahan kita lebih lagi. My heart longs to worship you. My soul longs to see you, Jesus. You alone are the King of my life. You're the Most High, my God. My heart longs to serve you, Lord. My desire longs to please you, Jesus. You alone are my hope and my strength. You're the Most High, my God. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. I worship you. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. My heart longs to worship you. My soul longs to see you, Jesus. You alone are the King of my life. You're the Most High, my God. My heart longs to serve you.
My heart longs to serve you, Lord. My desire longs to please you, Jesus. You alone are my hope and my strength. You're the most high, my God. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you. I worship you, I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you. Musik menyembah Tuhan. Si biara la baya masih, si bayara la basanda ya mo, bibina masenya, bibina masanda ya nabo, si ara la basanda ya masenya nabo. La basenya, siara la baya masenya mo, si bayara la masanda yara mo, ki bayara la baya masanda yara la basenya, si bayara maso, yara masanda yara la ba. Si bayara la mashanda ya maye, si bayara la mashana mo. Let your spirit fill this place. Sweet Spirit, fill my heart. Let your presence fill this place as we worship you. Let your spirit fill this place. Sweet Spirit, fill my heart. Let your presence fill this place as we worship you. As we let your spirit fill this place. Sweet
you. I all of my heart and all of my soul, I love you. I love to worship you with all of my heart, with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. Mari angkat suaramu lebih lagi. Angkat penyembahanmu bagi Yesus Tuhan. Kami datang padamu Tuhan, bawa penyembahan kami dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami. Inilah kami Bapa, di hadirat-Mu kami sembahkan, kami sembahkan. Engkaulah sumber damai sejahtera, Engkaulah sumber kasih itu, Engkaulah sumber kesembuhan, Engkaulah sumber pemulihan. Oh Yesus Tuhan, kinaya masana ya ralaba namoso, iralaba ya masana ya ralamase, iralaba ya namo, iralaba sana ya, soba ya ralaba, nemasika ya ralaba ya mo. We are the representative of Christ's kingdom. Kami diberikan otoritas dan kuasa sebagai perwakilan kerajaan Allah di muka bumi ini. Untuk itu Roh Kudus latih kami, bawa kami untuk mengerti ini. Sehingga di mana kami berada, pribadi kami, keluarga kami, tempat kami berkarir, di mana Tuhan tempatkan, orang menikmati
nilai-nilai kebenaran. Bukan yang kami katakan, tapi kami katakan dan kami hidupi. Dan kami percaya di pagi yang berbahagia ini, Roh Kudus akan menerjemahkan, memberi pengertian dengan keterbatasan hamba-Mu, sehingga berita ini datang dari hati-Mu sampai pada umat-Mu dan menghidupi itu, sehingga di mana-mana kami mau melihat pesta kerajaan Allah terwujud melalui hidup kami. Kami terima semua ini dengan ucapan syukur, karena Dia adalah Alfa dan Omega ada dalam kami. Dia yang menentukan sejak kami dalam kandungan sampai berakhir semua dalam tangan Dia. Kami sambut kebenaran-Mu dalam nama Yesus. Amin. Baik. Living selflessly. Saya lebih suka terjemahan berkata, hidup tidak mementingkan diri sendiri. Nah, kita tahu bahwa penyebab orang mencintai diri sendiri atau mementingkan diri sendiri, itu pasti akan terjadi pemberontakan. Dalam gereja kita lihat, kalau tidak dihargai, tidak dapat posisi karena untuk kepentingan diri, ngambeklah dia. Berontak. Dalam keluarga tidaklah dia ada lagi penghormatan kepada papa mama, suami istri dan anak-anak. Itu kita lihat. Bahkan jadi sombong, pembual, pemfitnah, juga tidak beretika. Bukan hanya sampai di situ, mereka beragama, kewajiban nambah agama mereka jalankan. Tapi esensinya mereka nolak. Jadi mereka beribadah juga, intinya itu tidak bisa mereka terima. Nah, untuk itulah hari ini kita lihat juga kadang-kadang setiap datang ke ibadah, baik di komsel kerajaan maupun dalam rock journey, bahkan sudah pelayanan, selalu ingin diajar. Ingin dimuridkan, tapi tidak dapat mengenal kebenaran. It's the problem. Itu yang terjadi. Nah, makanya hari ini kita akan belajar dari satu pasal, yaitu 1 Yohanes 3 ayat 11 sampai 18 tentang kasih terhadap saudara sebagai apa? Tanda hidup baru. Katakan hidup baru. Hidup lama kita tinggalkan. Ya. Nah, tanda hidup baru ini yang kita lihat. Saya tidak baca ayat 11 sampai 12, tapi saya akan bahas 11 sampai 18 ayat per ayat. Ya. Nah, kita lihat 1 Yohanes 3 ayat 16. Dikatakan gini. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi dikatakan kita pun wajib, bukan dipaksa, tapi wajib menyerahkan nyawa kita untuk apa? Saudara-saudara kita. Nah, esensi dari ayat ini, hidup tidak mementingkan diri sendiri itu apa? Yaitu menghidupi esensi kasih, itu intinya. Artinya mati untuk diri sendiri. Katakan mati untuk diri sendiri. Jadi mengasihi itu identik dengan mengampuni. Esensinya ini. Makanya inti kita percaya Yesus itu Tuhan adalah kasih dan memberi. Dari saudara-saudara dengar. Itu intinya. Intinya. Jadi dalam kita melatih untuk tidak mementingkan diri sendiri, kita perlu tahu esensinya itu dasarnya love. Katakan kasih. Haleluya. Nah, ayat yang ke-18 dibilang begini, anak-anakku marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan apa? Lidah. Tapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran, bukan di luar kebenaran.
bukan setengah-setengah kebenaran. Berarti kita tenggelam dalam koridor kebenaran, itu firman. Jadi esensinya juga sini, hidup tidak mementingkan diri sendiri, menghidupi apa yang dikatakan. Termasuk apa yang dinyanyikan, apa yang dikhotbahkan. Haleluya. Jadi dua ini, intinya tuh kasih, apa yang kamu ngomong kamu hidupi. Nah, untuk itu kita akan belajar dari ayat per ayat, apa sih yang harus kita latih sebagai orang yang bisa bergaya hidup, tidak mementingkan diri sendiri. Ya, saudara seringkali dengar ilustrasi bahwa tidak perlu lagi kalau sampai saat ini saudara mau gosok gigi atau sikat gigi, minta izin sama suami atau istri dan papa mama. Betul? Siapa yang masih minta izin coba? Kemarin saya berada di satu kota, itu ada yang angkat tangan saya. Coba bayang itu, udah gede. Kan itu aneh, itu sakit jiwa pas itu. Nggak pernah. Dari kecil saudara dilatih. Betul? Karena saudara dilatih, akhirnya jadi kebiasaan. Otomatis waktu jadi kebiasaan, akan menjadi budaya. Katakan budaya. Kalau saat ini saudara anda sikat gigi, pasti saudara bilang, nggak enak. Belum sikat gigi, diingatkan dan mau sikat gigi, setuju? Nah, gaya hidup tidak mementingkan diri sendiri harus juga dilatih. Sampai menjadi suatu kebiasaan dan membudaya. Sehingga saudara tahu, dia yang mengasihi saudara, intinya ada dalam saudara, dia yang memberi ada dalam hidup saudara, dan apa yang dia ucapkan Yesus, dia hidupi, itu ada dalam diri saudara. Tidak jauh. Haleluya. Amin. Amin. Nah, kira-kira apa yang perlu kita latih di sini? Ayat 11, 12. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling apa? Mengasihi. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat, yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya apa? Benar. Kita dalam Tuhan tidak bicara siapa salah, siapa benar. Pasti kita pernah buat salah. Benar itu pasti Tuhan. Dia adalah jalan, kebenaran dan hidup. Itu ada dalam diri kita. Jadi kalau terjadi di sini, saya punya pandangan ini berbicara bahwa harusnya orang tidak mementingkan diri sendiri, tidak bersaing. Katakan tidak bersaing. Seringkali kita lihat papa mama bersaing dalam keluarga, anak-anaknya hancur. Setuju? Loh, amin. Amin. Sehingga mereka tidak sebut lagi dia papa, tidak merasakan bahwa itu papa, itu mama. Jadi saudara punya anak disebut papa mama, belum tentu saudara berfungsi sebagai papa dan mama. Orang yang berfungsi sebagai papa dan mama pasti dewasa. Dan orang dewasa tidak mementingkan diri sendiri, setuju? Dan dewasa itu hanya bisa didapat dalam discipleship, pemuritan. Pemuritan bukan apa yang kamu ucapkan, banyak teori, ikut macam-macam sekolah, tapi apa yang kamu ucapkan, itu yang kamu hidupi. Itu discipleship. Jadi kalau itu ada dalam keluarga, bersaing, hancur. Nah, dalam gereja juga sama. Aku dengan Pak Jimmy sulit ngomong. Dia tidak mau, tidak bisa saya pengaruhi. Saya langsung ke atasan. Karena saya dekat, langsung diterima. Itu kan bersaing. Saudara mengadu domba untuk antara senior pastor dengan orang-orang di bawah. Kalau ini ada, saya tidak percaya akan terjadi revival melalui rock. Yang setuju tepuk tangan bagi Tuhan. Jadi kita kembali introspeksi kita. Jangan cuma berdoa untuk revival. Tapi hari ini tema kita ini, kita belajar. Masih ada persaingan enggak? Makanya yang orang takuti sekarang ini, nanti penatuan ini sudah tua-tua. Bu Christine 82. Ibu Christine 82. Pak Arifin 73. Sebentar lagi. Ibu Vivi 72. Frankie Utana 71. Pak Thomas 63.
Nah orang pikir nanti kalau mereka sudah pulang ke rumah Bapak, siapa? Ya link ini yang perlu tidak bersaing. Yang setuju senyum kiri kanan. Kalau ada yang masih bersaing, beri salam kiri kanan. Kamu pasti tahu dengan yakin siapa itu orangnya. Ngomong kiri kanan saudara. Nah kalau ini ada, mari berubah untuk tidak mementingkan diri sendiri. Termasuk di Komsel. Setuju ya? Amin. Jadi tidak bersaing. Ada orang perlu dong kita bersaing, tapi ingat, bersaing itu dengan esensi love dan apa yang kamu katakan kamu hidupi. Itu artinya transparan, terbuka, jujur, bertanggung jawab. Amin. Punya komunikasi, mendengar, mengerti baru dijawab. Itu dia. Tidak bersaing. Kalau selama ada persaingan, saya tidak percaya revival terjadi. Haleluya. Nah dari kita masing-masing mau ambil keputusan. Ya. Saya pun di dalam panggilan pelayanan, saya teringat kok ya. Waktu saya menjadi pelatih masih di ilmu bela diri, 15 tahun saya berkecimpung di situ. Hati saya ini cuma berpikir, kalau saya sudah tidak jadi atlet karena pernah juara nasional, siapa penerus itu? Itu punya pikiran sudah ke sana, belum bertobat loh itu. Sehingga saya persiapkan. Sampai hari ini saya lihat mereka masih menghormati saya sekalipun dari kepercayaan lain. Kalau ketemu saya masih mereka hormati. Itu artinya guru. Kalau mereka naik dipanggil senpai, naik sensei, mereka panggil saya lebih naik lagi, sihang. Jadi kita lihat bukan gila hormat, selama tidak bersaing. Otoritas kuasa di bawah tetap Tuhan percayakan untuk nama Tuhan dipermuliakan. Dan saya bisa cerita Yesus pada mereka dan puji Tuhan. Ada daripada beberapa mereka berlutut terima Yesus, nama Tuhan dipermuliakan. Tidak bersaing. Dan ceritanya saya bilang, ini orang kami tahu dari dulu tidak pernah mau ada persaingan. Haleluya. Coba, tidak bersaing katanya. Nah kita lihat lagi kebenaran yang berikut. 1 Yohanes 3 ayat 13-14. Berkata gini, janganlah kamu heran saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Artinya gini, kalau kita hidup dalam kebenaran, sistem dunia kerajaan iblis, daging dan senang sama kita. Tapi yang mau, pasti mereka akan mau berubah untuk dimuridkan. Itu sudah jelas. Nah ayat 14, kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut, ke dalam hidup yang yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Kebenaran yang bisa kita latih di sini, hidup sebagai warga kerajaan Allah. Saya sedikit exercise. Duta besar kerajaan Allah, saudara dan saya. Setuju? Siapa yang jadi duta besar kerajaan Allah? Terutama saudara yang komitmen di gereja Rock. Duta besar Indonesia yang berada di Canberra, Australia, itu pasti dia diberi otoritas, kepercayaan untuk menceritakan tentang bangsa dan negara kita. Baik dunia politik, pariwisata, ekonomi, apa saja. Warga negara Indonesia yang ada di Australia, itu akan datang bertanya kepada duta besar. Setuju ya? Setuju? Tapi tidak mungkin, dan bukan itu aja, semua bangsa juga akan datang ke duta besar itu kalau dia mau datang ke Bali. Dia mau tahu, investor itu mau tahu bagaimana invest di Bali supaya aman dan tentram. Betul atau enggak? Betul enggak? Di dunia pariwisata bagaimana kami bisa tahu di sana yang terbaik, yang lagi tren saat ini. Canggu kedua katanya akan nanti di bukit. Itu contoh-contoh. Jadi bangsa-bangsa datang ke dia. Tidak mungkin Kristen ini dia warga negara Indonesia. Dia diutus dari gereja Rock. Karena ada pelayanan dia ke Canberra. Dia bicara tentang bangsa dan negara ini tidak ada yang dengar. Siapa kamu? Sekalipun warga negara Indonesia, tapi warga negara biasa. Nah coba renung.
You are representative of Christ's kingdom. Otoritas, wibawa, kuasa ada pada saudara dan saya untuk menceritakan kerajaan Allah, Sang Raja, dan nilai-nilai kebenaran. Coba renungkan itu. Coba renungkan itu, kepercayaan Tuhan. Bayangkan kalau saudara berada di dunia bisnis, kontraktor. Tidak pernah saudara cerita tentang Sang Raja saudara. Tidak pernah saudara ceritakan nilai-nilai kebenaran, hidupi itu. Halo, amin. Apa gunanya? Makanya kita cuma berdoa supaya banyak jiwa-jiwa. Tapi kita tidak buat sesuatu sebagai representative of Christ Kingdom. Baik saudara cleaning service, baik saudara satpam. Kalau saudara bilang, we are representative of Christ Kingdom. Oh, tanya aja, kamu pasti tahu, yakin siapa itu orangnya. Haleluya. Nah sekarang saya tanya Bapak Ibu, Yesus adalah terang dunia. Setuju? Lambaikan tangan. Dia ada di mana? Dalam saudara. Jadi di mana-mana kegelapan itu ada, di mana kota ada kegelapan, di mana strategi ada kegelapan, kita melepaskan terang itu. Dan terang dan gelap pasti terang yang menang. Gelap sudah dikalahkan 2000 tahun yang lalu. Saudara dan saya adalah lebih daripada pemenang. Di mana-mana kita letakkan pesta kerajaan Allah itu terjadi. Nah sekarang coba masuk lagi. Sorga dengan Yesus. Siapa lebih besar? Tolong keras. Sorga dengan Yesus, Sang Raja kita. Siapa lebih besar? Siapa bilang sorga, angkat tangan. Siapa bilang Yesus? Ada dalam saudara. Sorga ada dalam saudara. Bukan tunggu mati. Di sorga saudara baca dalam kitab Wahyu. Ada iri hati? Tolong jawab. Halo? Ada caci maki? Ada huru hara? Ada kebohongan? Tolong jawab. Ada pemberontakan? Melihat sekarang dalam keluarga saudara. Ada enggak itu? Kalau ada itu, sorga atau neraka? Coba jawab. Makanya saat ini mari kita di mana-mana harus menghadirkan sorga. Orang melihat raja di atas segala raja hidup dalam saudara. Ikut yel saya. Ingat. Katakan, ingat. Sorga bukan neraka. Beritahu kiri kanan saudara. Ingat. Sorga bukan neraka. Jadi kalau istrimu marah-marah, kamu ingat itu neraka. Kamu lepaskan terang itu, pasti gelap itu kalah. Sorga hadir dalam keluarga saudara. Pesta kerajaan Allah terpuji. Haleluya. Nah coba renungkan itu. Ya dan kalau kita mengerti ini, ya tentang tidak mementingkan diri sendiri, bahwa kita hidup sebagai warga kerajaan Allah. Kita punya nilai love. Betul hari ini. Integrity, grace, humility, truth. Yesus juga ngomong, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Ada dalam saudara. Sekarang saudara ketemu orang ketemu jalan enggak? Atau saudara menghakimi, menghukum mereka, mematikan mereka. Orang menemukan kebenaran enggak yang memerdekakan? Adakah orang menemukan hidup? Karena hidup kekal ada dalam Yesus. Halo. Amin. Nah hal-hal yang saya ini yang sederhana, mari tolong renungkan. Dan Yesus juga adalah pokok anggur yang benar. Sudah pernah baca dalam Yohanes 15. Disuruh kita sebagai ranting melekat pada itu pasti akan berbuah. Jadi kalau kita fokus inside baru outside, pada hidup saudara pasti berubah. Dan dibilang kalau kita terus berbuah banyak, itu pasti mempermuliakan Bapa. Dan kita disebut murid Yesus. Yohanes 15 ayat 8. Ayat 16, murid tetap, Yudas juga murid. Tapi bukan murid tetap, bukan murid sejati. Haleluya. Elia punya murid Elisa, tapi tidak berbuat tetap lagi Elisa.
Jadi berbuat tetap artinya gini, we are representative of Christ's kingdom. Kita punya kesan, orang lihat terang dalam hidup kita, orang lihat Yesus ada dalam kita, orang lihat sorga yang kita terpancar. Otomatis waktu kita tinggalkan bumi ini, ada Jimmy Padma yang lain, I Sungkono yang lain. Baru itu namanya, apa saja yang kamu butuhkan, semuanya kamu minta, pasti diberikan. Jadi saya tidak percaya gereja yang menghidupi ini masih pusing terus berdoa hanya untuk gedung. Tidak percaya saya. Tidak percaya saya, karena saya hidupi ini. Amin. Haleluya. Tidak pernah punya mental minta-minta untuk tolong. Tidak. Kalau dia hidupi ini, sorga ada dalam dia, terang ada. Berita kerajaan Allah terpancar, Roh Kudus menerjemahkan, dan dia berbicara pada orang lain. Ada lutut bertelut, ada lidah mengaku, Yesus itu Tuhan. Ada yang datang berbondong-bondong, menabur, memberkati untuk kerajaan Allah diperluas, nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Doh, amin. Ya, makanya apa yang kita ngomong itu dihidupi. Saudara bisa tanya istri saya, anak-anak yang di rumah, pernah enggak saya berdoa untuk kami butuh keuangan untuk makan, kami butuh untuk kelengkapan gedung? Tidak pernah. Karena saya yakin itu janji Tuhan. Tidak mementingkan diri sendiri. Jadi hidup sebagai warga kerajaan Allah. Jadi itu nilai-nilai. Saudara naik motor, tidak pakai helm, neraka atau sorga itu? Tolong jawab. Saudara naik motor tidak pakai SIM, saudara melepaskan terang atau gelap? Kok diam? Kamu tahu, beritahu kira-kira, yang diam itu pasti kamu tahu siapa orangnya. Haleluya. Ingat, surga bukan neraka. Kan kita akan memperingati hari kenaikan from heaven back. Betul, tapi kalau kita belum melepaskan surga di muka bumi ini, bagaimana bisa balik? Karena kita balik, memerintah bersama dia dalam kerajaan 1000 tahun untuk nama Tuhan dipermuliakan. Justru di bumi ini kita dilatih melepaskan terang, melepaskan bahwa kita ini melekat hanya pada pokok, kita adalah jalan kebenaran. Kita latih terus sehingga waktu kita tinggalkan bumi, baru kita peralihan pulang ke rumah Bapa. Waktu itulah datang, kita akan kembali dibangkitkan memerintah. Haleluya. Jadi betul itu, bukan tapi heaven and back. Tapi orang pikir heaven and back masih di bumi ini. Apa yang saudara buat? Ya, haleluya, amin. Nah, hidup sebagai warga kerajaan Allah. Nah, kita lihat ayat berikut lagi. Sudah hampir selesai. Yohanes 3 ayat 15-16. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Benci loh ya. Ini belum bunuh sungguhan, pedang pakai pedang. Hatimu benci sudah sama dengan apa? Pembunuh. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal dalam dirinya. Bagaimana heaven to back? Mungkin. Ayat 16. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk apa? Saudara kita. Kebenaran yang perlu dilatih, tidak menuntut hak. Haleluya. Pada umum manusia itu punya 3 kebutuhan. Itu yang saya belajar ya. 1, ingin dimiliki dan memiliki. Tidak mungkin saudara temui dengan bapak rohani saudara, penatua di sini termasuk saya, papa jasmani, mama jasmani, istri atau suami, tidak mungkin. Hanya kalau saudara kenal apa kata firman yang hidupi, Bapa surgawi bisa dimiliki secara utuh
dan memiliki saudara. Haleluya. Amin. Amin. Makanya tadi dibilang orang mementingkan diri sendiri, mereka banyak belajar tapi tidak kenal kebenaran. Sekarang saudara mau kenal kebenaran itu, apa kata firman? Latih untuk hidupi. Saudara akan ketemu. Ya. Dulu saya berpikir papa rohani harus punya. Saya cari. Dan saya temui papa rohani, mengerti saya sekarang untuk saya ada satu sisi yang saya dapat. Tapi sesudah itu saya tidak pernah lihat ada hubungan kita bersama-sama untuk saya diarahkan. Akhirnya saya bilang, kesimpulan saya, bapak rohani saya di sisi ini iya. Kalau Pak Arifin saya anggap, saya tahu pelayanan di kota full gospel gereja, Tuhan pakai dia untuk perkenalkan. Saya anggap dia kakak. Supaya kita ngerti, ini untuk saya bukan untuk saudara. Dan kalau itu saya belajar terus, baru saya ngerti, saya hanya bisa punya Bapa rohani yang sempurna. Saya karena dimiliki oleh Bapa dan dia memiliki saya. Maaf itu iman percaya saya, jadi saya tidak menggoncangkan iman percaya saudara. Karena saya belajar, ada orang dedi, papi, kenapa DNA itu tidak teruskan? Mementingkan diri sendiri cuma dengan sebutan. Karena tidak mengalami perjumpaan secara dengan Bapa, dimiliki dan memiliki. Haleluya. Jangan lototin saya ya. Ini iman percaya saya. Direkam dan setuju no problem. Haleluya. Manusia pada umum ingin dihargai termasuk saya. Sampai saya lari ke dunia atlet, semua saya lari ke dunia macam-macam yang jahat saya buat. Saya pikir saya harus dihargai. Tidak saya temukan. Even saya sudah menikah dengan istri saya pikir dia penolong bisa dihargai. Tidak, babak belur malam kita. Karena belum kenal Tuhan. Setelah saya baru ngerti yang bisa menghargai saya dengan sempurna. Yesus Kristus Tuhan yang mati di kayu salib. Sempurna bayar hidup saya. Masa lalu saya diputihkan. Masa depan cerah bersama dia. Tetap cerah berada dalam pesta kerajaan Allah. Ketemu sama. Mau ketemu? Kenal apa kata firman? Dihidupi. Latih. Karena ada seorang penginjil. Ini kelas dunia dia. Kalau orang dunia. Dia sempat tanya ke saya. Kok bisa kamu terlepas begitu? Saya ini sudah pergi kemana-mana, saya masih ingat-ingat, masih belum bisa. Waktu saya ngomong ini, kaget dia. Kamu mau jadi contoh siapa yang mau jadi kamu? Tidak bisa. Saya pun tidak bisa lihat itu. Betul? Cuma banyak orang tidak berani terus terang. Akhirnya itu ditutupi. Terus orang pikir, bisa? Enggak, saya enggak. Haleluya. Amin. Dan manusia tuh selalu ingin merasa mampu. Makanya larinya kemana-mana. Di mana-mana saudara tidak ada orang yang bisa buat saudara mampu. Kecuali saudara kenal Holy Spirit yang memampukan saudara dalam segala hal. Haleluya. Nah, kalau kita menuntut hak, ini tidak mau kita selesaikan. Maaf, kita akan punya anak yang namanya tersinggung. Dan kalau lagi kita tidak mau tersinggung ini kita selesaikan. Cucu kita namanya kecewa. Coba lihat baik-baik. Kecewa tidak mau lagi diselesaikan. Kita akan menjadi orang yang suka jengkel. Dan jengkel ini dibiarkan terus. Sudah akan menjadi orang yang suka marah-marah. Marah-marah 1 menit. Kehilangan kebahagiaan 24 detik. Marah-marah 1 tahun. Kehilangan kebahagiaan 365 hari. Tinggal saudara yang pilih. Marah-marah tidak mau itu diselesaikan. Ini cuma ulangi. Akan punya anak yang namanya benci. Benci sudah disebut pembunuh. Benci dibiarkan terus akan jadi dendam. Dan dendam dibiarkan terus. Beranak cucu ini berapa generasi? Lebih dari 4. Yang namanya pembunuh. Apa yang terjadi kriminalitas di negara manapun bagi saya,
pembunuhan itu semua karena menuntut hak. Jadi kalau bumi ini kenal Yesus yang sudah bayar lunas, mereka terima dia dan menghidupi dia, bumi ini penuh dengan kemuliaan Allah. Melalui siapa? You are the representative of Christ kingdom. Haleluya. Haleluya. Itu pasti terjadi. Saya percaya itu. Jadi menuntut hak. Hari ini kita mulai. Jangan itu menuntut hak. Dalam pemuritan, orang tidak mau berubah, tidak usah tuntut hak. Urusan berubah itu dia dengan Tuhan. Haleluya. Amin. Dan kalau orang sudah tahu, mengerti, tidak menuntut hak, makin lama dia belajar dengan Tuhan. Segala sesuatu yang dia lihat tidak terjadi mujizat, tidak lari terjadi keajaiban, dia cuma tetap bergantung pada sumber. Nah itu yang saya latih juga di hidup saya. Saya tidak pernah ketemu, saya ulangi lagi, orang tua kandung. Rasanya sedih. Saya belum punya anak, sudah menikah 43 tahun. Dunia bilang saya cacat, penyakit, sakit, terkutuk. Itu dunia. Daging juga berkata itu. Saya bicara kebenaran pernah orang tolak. Itu orang-orang yang masih terikat dengan sistem dunia. Tidak bisa dengar dia, apa yang dia bisa ngomong. Tapi baru saya ngerti. Di kelemahan kekurangan saya tidak disembuhkan secara fisik. Tapi jiwa, roh tetap bernyala. Jiwa pulih. Tuhan pakai itu untuk menolong orang lain. Ada lutut bertelut, ada lidah mengaku Yesus itu Tuhan, penyembuh yang hebat dan ajaib. Jadi hari ini saya tidak tahu, mungkin fisik saudara sudah didoakan, sudah ke dokter, ikut aturan kesehatan. Kok belum? Jangan putus asa. Kekurangan itu dia bisa pakai untuk menyatakan kemuliaan Allah. Sehingga saudara bukan menerima mujizat yang saudara mau, tapi saudara menjadi orang dipercayakan pembuat mujizat untuk dunia mengerti Tuhan kita itu hidup. Haleluya. Amin. Ingat, surga bukan neraka. Haleluya. Jadi tidak menuntut hak. Sekarang kita lihat, kalau orang menuntut hak, perhatikan baik-baik. Terus terjadi percecokan suami istri. Ini contoh aja. Hamil. Di bulan-bulan tertentu harusnya terbentuknya sel bibir. Tapi karena waktu itu benci, kecewa, tidak bisa terima. Hari itu harus terbentuk sel bibir. Lewat. 9 bulan 10 hari lahir. Anaknya sumbing. Bukan salah Tuhan. Karena papa mamanya menuntut hak. Halo? Halo? Kok diam? Sama halnya. Kalau saudara lihat ada orang mati tiba-tiba. Sehat-sehat mati. Menuntut hak bikin jengkel marah. Itu jantung pasti berdebar. Ritmenya tidak normal. Setuju? Dia memompa darah sebagai depot logistik. Membawa ke semua kebutuhan anatomi kita. Tiba-tiba macet. Yaitu, bye-bye and gone. Bukan Tuhan yang menentukan kematian itu. Saudara yang membunuh diri saudara. Nah, mari hari ini pastikan kita belajar untuk tidak menuntut hak. Semua sudah dibayar oleh Yesus. Lunas. Nah, yang terakhir. Yohanes 3 ayat 17. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap dalam dirinya? Perlu latih memedulikan orang lain. Saya berlatih dengan hidup saya bukan hal yang besar. Makanya saya selalu punya pengertian ini. Jangan mau jadi orang yang lebih hebat dari orang lain. Tapi jadilah orang yang lebih baik dari hari kemarin. Sekali lagi, jangan mau menjadi orang yang lebih hebat dari orang lain. Tapi kita mau menjadi orang yang lebih baik dari hari kemarin. Setuju? Jadi yang saya buat,
Saya ingat waktu kami tidak bisa diterima dalam satu areal jalan yang kami tinggal. Dilempar kotoran anjing, semua tidak enak. Tapi yang orang-orang mau nyantet, mau sembuh, semua pada mati. Akhirnya istri-istrinya kan jadi janda. Saya mulai punya pikiran, saya akan berikan sesuatu membuat baik. Makanya kami bagi-bagikan beras. Kami bikin mie kejujuran. Uangnya boleh diambil, mie-nya juga boleh diambil. Orang tanya, modal dari mana? Urusan kingdom, bukan soal modal. Kingdom support, Tuhan yang buat itu. Jadi buat itu bukan ada tujuan. Latih saya untuk saya menjadi memberi orang, tapi dalam hal kecil. Haleluya. Tapi saya senang tadi di Kuta. Waktu ibadah pertama, saya tadi terlambat karena macet di mana? Di lampu merah sini ya, setengah 10 kurang 10 sudah saya keluar dari Kuta, sudah selesai. Sampai sini terlambat 5 menit. Ya, minta maaf saya, bukan sengaja. Keadaan. Saya senang waktu saya lihat, dibagi-bagi nasi. Ibadah sampai ibadah 6. Saya tanya salah satu pelayan Tuhan, kok bisa? Ya, ini uang diakonia yang kami punya. Kami mau bagikan, memerduli orang lain. Setiap jemaat datang dapat nasi bungkus. Dan yang buat nasi bungkus adalah jemaat yang sedang dalam ekonomi lemah, ditolong. Kalau itu dipromosi, mereka bisa jadi kaya karena nilai kebenaran Tuhan yang benar. Bukan disimpan, bror. Untuk kita semua. Karena dilatih. Haleluya. Memedulikan apa? Orang lain. Saya ini baru datang dari Tenggarong. Kemarin perjalanannya lumayan. Dari Tenggarong harus naik kendaraan ke Samarinda. Samarinda ke Balikpapan. Baru saya ke Bali. Kemarin sore saya tiba. Nah, yang bikin saya senang sana tuh begini. Ada satu. Karena sudah berapa kali saya ke sana untuk bikin pelatihan dasar tentang STAR. Sekolah Terima dan Alami Rencana Tuhan. Sekarang tiba-tiba gembalanya beli rumah. Dia buat rumah pemuritan. Haleluya. Dan akan nampung juga begitu. Kalau ada orang bertobat, dan punya tempat dididik untuk jadi berkat. Supaya nanti terjadi expand. Satelit itu datang dari hasil pemuritan. Kalau saudara ikut kemarin jaringan pria, jaringan pertumbuhan pria, itu sedunia loh ya, 12 negara yang datang. Saya lihat Pak Jimmy ada, itu belajar saya bahwa memang betul tidak mungkin revival itu terjadi tanpa discipleship. Bukan sekolah Alkitab loh ya, tapi discipleship. Dan di Biktiara saya setuju tuh. Yesus membangun gerejanya bukan langsung merger yang besar. Pertama Yohanes, Andreas sama dia. Baru Andreas kenalkan itu yang namanya Petrus. Karena Andreas cerita tentang hidupnya bersama Yesus. Ketemu Simon Petrus. Simon Petrus cerita ketemu Filipus. Filipus cerita ketemu Nathanael. 2 ini adalah gereja sampai 12 murid. Dan meledak 70, 120, 300, 500. Amin. Jadi tidak mungkin. Ya itu tinggal kita. Bagaimana kita. Oh saya nangkap sekali kemarin. Dan saya jujur terkagum-kagum dengan Tuhan. Ada 2 hamba Tuhan. Saya masih belajar itu. Selama ini saya khotbah. Keluarga tuh pasti ada konflik. Yang penting nanti pasti selesai. Tapi itu dia berani ngomong. 14 years setelah saya bertobat dan progres, tidak pernah ada konflik kami suami istri. Waduh, tertemplak saya. Berikut lagi dia bilang, 21 tahun hamba Tuhan itu tidak pernah ada konflik. Saudara, itu wawasan baru itu saya. Saya langsung sayang istri saya. Sayang, apapun yang kamu bikin, sekalipun tidak enak, aku terima kamu dengan sukacita kasih Tuhan. Tanya dia. Dan saya mulai praktek. Tidak ada konflik. Makanya itu muncul. Ingat, surga bukan neraka. Jadi saudara jangan pikir saya ini khotbah, saya juga diproses. Dan saya perlu latih. Sebagai penatua itu kita kan panutan. Amin.
Setuju? Nah, makanya tetap dukung doa kami, bukan diurapi terus. Bukan sehat, bukan itu. Yang minta saudara dukung doa saya untuk tetap dalam rencana Tuhan. Orang dalam rencana Tuhan pasti diurapi, pasti diberkati. Gitu? Kedua, kalau ada tantangan, enggak usah tengking-tengking. Biar tantangan itu pergi dari Pak Franky, enggak usah. Kalau ada tantangan, masalah, tindasan bilang, biar dia temukan betapa panjang dan lebar, dalam dan tingginya kasih Tuhan. Kalau kasih Tuhan itu terus penuhi kita, apa yang kita doakan, pikirkan, dilampaui. Dan kita mengalami kepenuhan Allah yang tidak terbatas. Nah ini saja, dan ayat yang terakhir itu, ayat yang berikut ini, gaya hidup orang yang tidak mementingkan diri sendiri, tidak bersaing, hidup sebagai warga kerajaan Allah, tidak menuntut hak, memedulikan orang lain, dan ayat yang terakhir, diingatkan lagi, anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan, atau dengan apa? Lidah, tapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Artinya hidup tidak mementingkan diri sendiri, yaitu menghidupi apa yang dikatakannya. Haleluya. Jadi kalau saudara lihat Franky Utana, apa yang dia katakan dari hidupi, bilang, Pak, ingat, sorga bukan neraka. Haleluya. Amin. Beri salam kiri kanan. Senyum, bilang, jangan marah ya. Baik. Kalau sudah, mari. Pada malam sebelum dia diserahkan, dia mengambil roti dan mengucap syukur. Dan saya percaya juga diberkati. Hal yang sama dia katakan sesuai dengan firman. Setiap kali kamu makan, ingat akan dak. Yang kita perlu ingat, dia sampai tergantung di sayur salib. Itu karena juga kita yang ambil bagian untuk buat itu pada dia. Tapi yang kita terima balasan bukan kutuk, tapi diberkati. Bukan dihakimi. Waktu kita mengaku, semua dilupakan, diampuni dan dikasih. Dia menjadi luka supaya saudara dan saya sembuh. Luka di tangan supaya perbuatan kita dipulihkan. Luka di kaki supaya perjalanan kita pun yang tersesat menemukan solusinya. Luka di lambung, hati yang pahit dirubah jadi hati yang manis. Dimahkotai duri, pikiran yang ke mulut kacau balau diluruskan kembali, punya purpose, tujuan bersama dia. Makanya ajaran Kristus itu untuk transformasi hati kita untuk serupa dengan hati Tuhan. Aktivitas Yesus itu untuk kita membangun keluarga jasmani dan keluarga rohani. Amin. Amanat agung Yesus, jadikan semua bangsa murid, multiplication 4 generasi. Makanya kalau kita sebagai leader, pembina dalam Komsel, mari waktu saudara membina, libatkan dia bersama Yesus. Belajar selalu dari dia dan mau menjadi serupa dengan Kristus. Itu goal kita. Apa yang dia buat di salib. Makanya dia bilang, percayakan saudara, roti di tangan kanan saudara merupakan persekutuan dengan tubuh Yesus Kristus. Makanlah dalam nama Yesus.
Angkat gelas plastik kecil ini yang berisi anggur. Kita imani ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Yesus. Darah ini bukan dari korban binatang, tapi Tuhan sendiri yang mau mati untuk saudara dan saya. Nilainya tidak terbatas, membuat saudara menjadi lebih berarti. Jangan turunkan nilai saudara, bahwa saudara lebih mulia dari semua ciptaan Tuhan. Jangan mau turunkan, dan saat ini banyak manusia yang turunkan nilai itu. Saudara coba lihat sejenak dalam saya katakan, monyet tidak pernah bunuh diri. Monyet tidak pernah putus asa, lompat dari lantai 21 apartemen. Tapi kita bilang percaya Tuhan, kita buat juga seperti itu. Dan monyet tidak pernah kawin sejenis. Dan hari ini mari kita ambil putusan, perbaiki hidup kita. Kita orang-orang diberkati. Percaya ke saudara, cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Yesus merupakan persekutuan dengan darah Yesus. Minumlah dalam nama Yesus. Mari bersyukur dengan dia. Berterima kasih apa yang Tuhan buat pada saudara. Saya juga berdoa, saudara juga berdoa. Tuhan terima kasih untuk ibadah di pagi ini menjelang siang. Terima kasih juga untuk perjamuan kudus. Apa yang kami lihat dalam ibadah ini bukan dengan pandangan mata kami, tapi iman dengan dasar kasih. Apa kata firman? Itu ya dan amin. Dan Tuhan lanjutkan lagi di ibadah ini. Dan sampai kami kembali, terus kami di dalam koridor kebenaran. Untuk terus mau berlatih dan berlatih bersama Roh Kudus. Termasuk juga untuk hamba-Mu yang menyampaikan isi hati ini. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama yang kami cintai, Yesus Kristus Tuhan. Amin. Silakan duduk. Yes, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami terima pada pagi hari ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan bahwa kami adalah perwakilan kerajaan Allah di muka bumi ini Tuhan. Biar Kau berikan kekuatan, kemampuan pada kami Tuhan, untuk kami boleh merenungkan dan melakukan kebenaran firman itu dalam kehidupan kami. Kami percaya ada Roh Kudus yang memampukan kami untuk kami boleh melakukan kebenaran firman ini dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan Kau menciptakan kami serupa dan segambar dengan Engkau. Angkat tangan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan beri engkau damai sejahtera. Kiranya berkat dan damai sejahtera yang dari Tuhan senantiasa ada di dalam setiap kehidupan kita semuanya. Sukacita, kemuliaan yang datang dari Tuhan, kasih karunia yang dari Bapa di surga ada di dalam setiap kehidupan kita. Dari sekarang sampai dengan selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang menerima berkat semua katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.